Konis. Oke guys, anyway welcome back ya. Oke lah, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Nah, film ini mengisahkan seorang istri yang aduhai, namun sayangnya ia tidak pernah puas akan lele jumbo milik suaminya. Di suatu titik, istrinya sudah jenuh melirik-lirik seorang pria perkasa sebagai obat cuci goanya. Nah, apakah yang terjadi dengan kisruhnya rumah tangga mereka? Tapi sebelum mulai filmnya, Mimin selalu mendoakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke lah, tanpa menunggu apa-apa dari sang sutradara, you guys, kita kocok alur ceritanya. Au! Au, au, au! Scenes diawali dengan diperlihatkan seorang pria parubaya yang berburu bernama Bill. Nah, Bill ini berprofesi sebagai seorang musisi terkenal. Dan saat ini ia memiliki seorang istri muda cantik, pokoknya aduhai nih, bernama Isabel. Diketahui si Isabel tidak pernah puas saat berkuda-kudaan dengan si Bill, yang dikarenakan lele suaminya kini tidak jumbo lagi, sehingga membuat Isabel sering menggoda pembantunya yang masih muda. Dan pria itu bernama David. Pada saat itu Isabel sedang berenang sembari menggoda-goda David tanpa menggunakan sehelai busana. Lalu pada malam harinya, Bill pun makan malam bersama dengan Isabel. Merasakan dinginnya malam, si Bill pun mencoba mengasah kemampuan lelenya. Nah, kemudian setelah itu, Isabel pun lalu mengganti baju dengan menggunakan baju daster yang terlihat begitu aduhai. Tak berselang lama, datanglah seorang pria brewok yang bernama Lukas. Diceritakan Isabel ini sebelumnya juga pernah menikah, dan si Lukas inilah adalah anaknya. Yang parahnya lagi, si Lukas ini pernah selingkuh dengan Isabel. Ternyata maksud kedatangan dari Lukas adalah untuk menagih warisan sepeninggalan dari ayahnya, karena Lukas merasa bahwa ia memiliki hak atas warisan tersebut. Akan tetapi Isabel tak mau memberikannya sedikit pun. Di sana Lukas lalu mengancam bahwa ia akan menyebarluaskan video syur 19 detik mereka. Tak berselang lama datanglah si Bill. Bill yang sudah mengetahui maksud kedatangan dari Lukas tak bertanya apa-apa dan lalu mengajaknya untuk makan malam bersama. Kemudian Lukas pun berkata kepada si Bill bahwa Isabel ini hanya ingin mengeruk harta warisannya saja. Mendengar hal tersebut, si Bill pun malah tersenyum karena dia tak mempersalahkan tujuan dari Isabel itu. Singkat cerita, keesokan pagi harinya, Bill pun mengajak Lukas untuk berburu. Sedangkan Isabel sedang berada di rumah sendirian, tiba-tiba didatangi oleh si David. Tentu saja untuk mengajaknya berklokat-kloket. Scene seluruh pindah ke Bill dan juga Lukas yang akan kembali pulang dari berburu. Setibanya di rumah, Bill pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sedangkan Lukas terlihat sedang bersantui di pinggiran kolam sambil cuci-cuci mata. Pada saat itu, kebetulan Isabel sedang berenang di kolam tersebut. Di sana juga terlihat si David yang sedang bengong dan merasa bersalah karena tidak bisa memuaskan Isabel layaknya pria perkasa. Saat David mendekatinya, Isabel pun mengatakan bahwa ia akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk mengobok-ngobok goanya. Yang melihat kedekatan si David bersama Isabel tentu merasa curiga bahwa mereka berdua ini kini sedang berselingkuh. Pada malam harinya, terlihat Lukas sedang makan malam bersama Isabel. Di sana si Lukas masih saja memperdebatkan tentang warisan sepeninggalan dari ayahnya. Kemudian Isabel pun mengadu kepada Bill tentang ancaman yang akan dilakukan oleh si Lukas. Akan tetapi si Bill yang profesional dengan dunia perwarisan meminta Isabel agar tetap tenang dan mengatakan bahwa Lukas hanya ngeghosting saja. Paginya terlihat Lukas sedang mengobrol dengan si David. Di sana Lukas pun mengatakan bahwa ia telah mengetahui hubungan David dengan Isabel.
Tak sampai di situ, Lukas pun meminta agar si David agar segera merobek-robek pertahanan gawang dari Isabel. Dan benar saja, si David pun langsung mendatangi Isabel yang telah usai berenang. Teriakan dari Isabel pun terdengar oleh si Bill, yang kemudian ia pun langsung mengambil bedil miliknya. Sehingga tanpa pikir panjang, si David pun harus menerima peluru panas yang bersarang di tubuhnya hingga modiar. Si Lukas yang mengetahui hal itu langsung bergas untuk menghubungi pihak kepolisian. Namun saat ia hendak akan menelpon polisi, tiba-tiba si Bill pun muncul dan membenturkan kepala si Lukas. Kemudian si Lukas pun langsung diikat di dalam sebuah kamar. Yang kemudian si Bill pun bergegas untuk berangkat ke kota dengan dalih ingin menyelesaikan kasus kematian dari si David agar mereka berdua bisa lolos dari kasus kali ini. Setelah Bill yang telah berangkat, Isabel pun bergegas untuk membereskan jasad si David. Akan tetapi ia pun tak sanggup mengangkatnya karena terlalu berat. Sehingga Isabel pun langsung meminta bantuan kepada si Lukas untuk mengubur jasad si David. Dan mengancam si Lukas jika ia berani melarikan diri, maka Isabel akan melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan barang bukti sidik jari yang telah menempel di bedil milik si Bill. Tentu saja Lukas pun akhirnya menuruti semua permintaan dari Isabel. Singkat cerita, keesokan harinya, saat si Lukas yang sedang mabuk berat, terlintaslah di pikirannya untuk menghabisi Isabel. Namun saat si Lukas yang sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba kini Bill pun telah kembali pulang dan ia pun langsung mengikat tangan dari Lukas. Di sana si Bill pun mengatakan bahwa si Lukas boleh menghabisinya, tentu saja agar klaim asuransinya jatuh ke tangan dari Isabel. Sedangkan warisan yang dimiliki oleh Isabel saat ini akan dikembalikan kepada si Lukas. Karena Bill sendiri sudah mempersiapkan skenario ini dengan pihak kepolisian. Sekaligus Bill pun menyuruh si Lukas untuk membongkar kembali kuburan dari si David. Kemudian si Bill pun mengatakan kepada Lukas bahwa ia tidak menginginkan Isabel menjadi miliknya. Namun sebelum itu, mereka pun memaksa si Lukas untuk membuat video pengakuan kalau dirinya lah yang telah membunuh si David. Setelah itu, Bill pun kemudian memutuskan untuk menembakkan pistol ke dadanya sendiri. Dan secara mengejutkan, si Lukas yang telah membawa gunting tanpa amnesti langsung menyerang Isabel. Beruntungnya di kala itu, Isabel dapat menghindar dan menyatukan dirinya ke dalam kolam berenang. Si Lukas yang pada saat itu sedang sedikit mabuk tentu saat kesulitan untuk melihat Isabel. Tak ambil pusing, ia pun mengambil bedil milik si Bill. Lukas pun dengan sembarangan menembak ke arah kolam itu. Ternyata Isabel yang keturunan ikan mola-mola ini dengan mahir dan sangat pintar dapat mengelabui si Lukas dan bersembunyi di bawah mayat si David. Sehingga ia pun dengan mudahnya menembak Lukas hingga ia pun ikut-ikutan modiar. Setelah itu, Isabel langsung menghubungi pihak yang berwajib dengan mengatakan bahwa suaminya telah dibunuh oleh seseorang yang tak dikenal. Dan film Bloody Orange pun berakhir. Oke guys, begitulah cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah ya, semua rumah tangga tentunya memiliki masalahnya masing-masing ya. Hendaknya kita sebagai manusia ya gimana ya, dapat menyelesaikan masalah dengan berpikir secara dewasa ya. Apalagi hingga terjadi tragedi seperti pada film kali ini. Oke lah, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and ciao. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you now. Woo!